Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Catatan Iman Yes. Season 2, episode yang keberapa nih, Tor? Yang ke-11. Yang 11. Oke, kalau gitu di episode yang ke-11 ini kita akan ngomongin tentang apa nih, Tor? Hari ini gue mau ngomongin, kalau minggu lalu kan kita sempat ngomongin mengenai New Age ya. Mm-mm. Nah, sekarang ini mungkin gue mau bahas mengenai ateisme nih, gitu. Wah, Jadi eh udah New Age, sekarang kita bahas mengenai kepercayaan lainnya. Ini bukan kepercayaan sih sebenarnya, hmm, ketidakpercayaan lainnya. ketidakpercayaan lah ini lah ya. Itu Ya itu adalah, juga salah satu kepercayaan lah ya, salah satu kepercayaan juga ya. iya, itu adalah ateisme gitu. Mm-mm. Karena kenapa gue bahas ini? Karena ini menurut gue menarik sih. Karena buat Mhm. teman-teman yang nggak tahu ya, jadi tuh di Amerika sana sebenarnya itu Mhm. ada nama gerakan baru, dan lu atau lu pada dengar apa enggak ya? Ada namanya The New Atheist gitu. Oh, the new The atheist. New. Bedanya apa dengan the old atheist? Jadi bedanya adalah sebenarnya ini udah lama sih, udah dari sekitar 10 tahun yang lalu lah ya. Itu Mm-mm. muncul figur-figur bapak ateis yang baru di Amerika, di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang punya Mm-mm. keahlian dalam bidangnya masing-masing. Jadi bukan orang sembarangan ya. Mereka orang-orang yang cukup Hmm. ahli lah dalam bidangnya, dan mereka cukup Mm-mm. vokal untuk mengutarakan Wow. kepercayaannya gitu. Dan mereka bikin buku yang bisa dibilang best seller di Amerika sana gitu. Jadi, Wow. dan bahkan di New Atheist ini ada sebutannya, dan ada sebutannya Four Horsemen. Jadi Four Horsemen, iya itu, jadi Apocalypse dong, kayak di Revelation ya. iya kayak di Wahyu kan. Jadi ada empat Iya. empat figur lah, empat tokoh besarnya di dalam gerakan New Atheist ini. Ada namanya Hmm. Richard Dawkins. Ini dia Mm-mm. ahli dalam hal kayak biologi segala macam. Itu Mm-mm. bukunya tuh yang kalau lu pernah dengar kayak The God Delusion dan segala macam. Mm-mm. Ada juga namanya Mm-mm. Sam Harris, ada juga namanya Mm-mm. Christopher Hitchens, sama Mm-mm. ini Mm-mm. siapa ya, Dennett siapa gue lupa. Nah itu empat yang paling vokal dan empat yang paling gerilya nih buat ngelawan, Wow. terutama kekristenan. Dan empat orang inilah akhirnya Hmm. mengemukakan banyak slogan-slogan ya, Dan. Banyak slogan-slogan Hmm. ateisme yang seringkali dipakai untuk merefute apa ya, untuk membantah ya orang Kristen lah gitu. Hmm. Nah jadi hari ini Oke, jadi mm. hari ini ini Dan, kita gue nggak mau ngebahas mana dari video atau dari apa, tapi gue udah searching nih Dan, slogan-slogan Mm. terbaiknya orang ateis gitu. Slogan dari si Four Horsemen ini ya. Iya, jadi slogan-slogan yang sering dipakai orang ateis untuk kayak mengemukakan mereka punya belief, dan juga biasanya untuk kayak membantah kepercayaannya orang Kristen gitu. Hmm. Jadi hari Jadi ini, hari ini mungkin hmm, lebih ke arah gimana cara kita menjawab gitu ya, atau apa ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang dikemukakan dari slogan itu gitu ya. ya, jadi hari ini mungkin kita agak sedikit ke simulasi nih, Den. Hmm. Simulasi jadi gini, Jadi mungkin gue simulasi pertama nih. Gue orang yang kena pertama kali nih ya. ceritanya ya. Lu Jadi kasih slogan terus gue kayak ntar malah iya, kalau gue jadi ateis gimana tuh? enggak lah, Iya jangan juga sampai, ya. jangan sampai. Jadi Oke, eh, oke, oke. jadi gue sudah mengumpulkan beberapa slogan. Nanti gue cerita akan Hmm. menanyakan ke lu, Dan. Kalau ada kira-kira ada orang lain yang kira-kira akan berkata dengan ini ke lu, Hmm. dan lu sebagai Hmm. mewakili orang Kristen pada umumnya nih, kira-kira akan menjawab seperti apa. Hmm. Lalu mungkin setelah Oke, itu oke, oke. gue akan memberikan kayak tambahan lah ya mengenai kira-kira tips and triknya gimana nih. Apa yang Kalau harusnya ya? iya, kalau kita ditanya seperti ini, Hmm. kira-kira the best way-nya kita harus ngomongnya kayak gimana gitu istilahnya ya. Gitu. Udah Hmm. siap belum, Den? Oke, gue udah siap nih. Udah siap Udah ya? untuk menjadi kelinci percobaan yang pertama. Oke, jadi maksudnya ini sih supaya bisa ngebantu teman-teman juga, karena kita nggak tahu kan. Siapa tahu one day mereka semua dalam situasi di mana ditanyakan Mereka hal juga itu. evangelistik ya sebenarnya ya, berkeliling ya, pakai slogan ini ya, Ya, pakai karena slogan-slogan ini lah ya. kan sebenarnya kita kan mengarahnya kan, bahkan tren dunia ini kan mengarah ke Amerika kan. Jadi sebenarnya biasanya apa yang terjadi di Hmm. Amerika bisa akan mulai menyebar ke Ngikut ya, iya ikut ke yang benar-benar. lainnya. Jadi siapa tahu mungkin akan mulai, dan gue lihat udah mulai masuk ke Indonesia sih. Jadi menurut gue penting untuk kita Hmm. diperlengkapi mengenai hal ini gitu. Oke, 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 gue siap. slogan yang pertama dia ini slogan yang paling simple sih. Itu Oke. adalah Hah. kalau ada orang yang ngomong sama lu bilang, gue gue kagak percaya sama Tuhan karena tidak ada bukti yang sama sekali menunjukkan mengenai keberadaan Tuhan. Kira-kira respon lo seperti apa nih? Kalau menurut gue sih ya, udara juga nggak ada bukti, maksudnya nggak kelihatan, tapi udara itu akan bisa dirasakan gitu. Begitu pula dengan frekuensi, vibrasi dan lain-lain gitu. Maksudnya hanya karena sesuatu itu kita nggak bisa lihat ya, bukan berarti itu nggak ada.
Kalau gue jawabannya gitu. Oke, tapi kalau ditanya Heeh. lagi nih, Den. Tapi kan kalau Apa tuh? frekuensi itu masih bisa lu ukur, udara itu masih bisa lu pakai mikroskop, bisa lu lihat atau enggak bisa lu rasakan. Heeh. Heeh. Dan itu dirasakan oleh semua orang secara objektif kan. Heeh. Tapi Heeh. Tuhan kan nggak seperti itu. Tuhan kan kita bisa lihat dari ciptaannya. Maksud gue dari Hmm. creationnya sendiri. Kayak kalau kita mau balik ke bukti kan, kayak kita ngomongin ayam sama telur aja gitu. Yang mana yang duluan? Nah ini aja maksudnya kalau kita balik ke awal itu sendiri, penciptaan itu sendiri, ya sebenarnya itulah yang menjadi bukti gitu. Kalau kita mau balik ke awal ya. Kalau Hmm. kalau gue sih jawaban gue gitu. Maksudnya kayak kalau gue tembak balik siapa penciptanya, maka gimana? Nggak tiba-tiba langsung jadi aja gitu. Frekuensi udah ada. Kalau kita balik ke awal kan, ada yang menciptakan semua ini dong. Hmm. Frekuensi udara atau tiba-tiba jadi gitu aja kan nggak mungkin gitu. Kalau menurut gue ya. Biarpun nanti kalau larinya ke teori evolusi segala macam kan mungkin terlalu jauh ya. Cuman Hmm. kalau gue sih jawaban gue simpelnya ya hanya akan simpel itu sih. Maksudnya kayak pertama hanya karena itu nggak kelihatan, ya bukan berarti itu nggak ada. Oke, kalau dia bilang berarti itu semua bisa diukur pakai barometer kalau udara gitu ya, pakai Hmm. kompas segala macam. Kalau ya kok iya that's right gitu. Tapi siapa yang menciptakan hal-hal tersebut gitu? Partikel-partikel atom segala macam itu ada pencipta dong, ada. Hmm. Jelas ada yang ada before gitu, maksudnya ada suatu universe intelligent gitu yang memang kalau lu akui itu sebagai dari New Age ya dia akan bilang universe ya, maksudnya Hmm. sesuatu yang ya semesta gitu. Tapi basically ketika lu ngomong semesta itu juga sebenarnya lu udah mengakui Tuhan yang tanpa personality. Baru kita nanti mengarah ke hal lain namanya apa ya? Immoral God ya, Tuhan yang nggak punya moral ataupun Tuhan yang intelligent aja, dia nggak punya perasaan, nggak punya ya. Cuman kalau basically dari slogan ini itu yang gue jawab sih. Bener gak tuh? Oke. Apa? Ya, Aduh, jadi gue jadi deg-degan. enggak lah, ini bukan kayak bener salah. Itu ya Oh iya, iya. itu argumen tersebut bener sih. Tapi kayak gini. Jadi mungkin kalau dari gue sendiri, mungkin awalnya nih, ini kan karena slogan pertama ya. Uh, Jadi sebenarnya kalau teman-teman memang punya pengetahuan atau knowledge untuk bisa menjawab hal ini sih, seperti uh, misalkan lu gitu ya, lu punya uh, dasar-dasar knowledge untuk membantah hal ini sebenarnya bagus uh, sebenarnya. Tapi uh, sebenarnya ada opsi kedua, tapi kan apa ya? Nggak semua orang memiliki knowledge yang seperti yang lu punya kan, Den. Atau uh, enggak orang punya knowledge mengenai buktinya apa gitu kebenaran Tuhannya segala macam. Nah, sebenarnya ada opsi kedua. Opsi kedua ini menurut gua lebih visible untuk dilakukan oleh semua orang. Itu adalah bertanya gitu. nanya Harus balik kayak ya. asking the right question. Karena dalam perbincangan atau dalam debat gitu ya, orang yang bertanya itu adalah orang yang selalu ada di upper hand gitu. Orang yang selalu memegang kendali itu orang yang bertanya. Makanya kalau lu nonton kayak Mata Najwa gitu kan, Najwa itu Oh iya kayak iya iya. powerful banget kan, Bener karena bener bener. karena dia bukanlah sosok yang menjawab, jadi dia adalah sosok yang bertanya dan Oh. dia bisa mengarahkan pertanyaan tersebut ke arah yang dia mau gitu. Jadi itu Hmm. begitu powerful dia bertanya. Nah, jadi Iya, iya. kalau teman-teman misalkan oke lah kalau kan itu pertanyaannya datang dalam komunikasi pribadi ya, berdua gitu ya. Heeh, Mungkin heeh. kalau lu nggak tahu juga, sorry ya gue nggak tahu gitu, nggak apa-apa. Tapi gimana kalau pertanyaan tersebut ditanyakan di dalam komsel misalkan? Misalkan kalian Hmm. adalah ketua komsel, terus ada yang nanya kayak gitu, terus kalian nggak ngerti kan, Hmm. itu kan nggak hanya bikin malu satu, tapi kedua juga Hmm. jadi batu sandungan buat orang lain kan. Orang-orang jadi kayak, iya benar juga ya. Jadi kayak Iya, iya, itu iya. jadi satu hal yang akhirnya jadi merugikan kita dan juga orang lain. Nah, oleh karena itu Hmm. mungkin kalau ada orang yang ngomong kayak gitu ya, dibilang bahwa kan nggak ada buktinya tuh adanya Tuhan. Nah, menurut gua Hmm. kita cukup bertanya aja sih. Bertanya yang pertama adalah eh, apakah lu pernah dengar sebelumnya mengenai bukti kebenaran Hmm. Tuhan? Hmm. Itu pertama nih. Pasti kan dia akan jawabannya kemungkinan tiga. Yang pertama nggak pernah sih. Nah kalau nggak pernah Hmm. artinya kan berarti dia ngomongin kalimat itu nggak ada dasarnya. Satu. Terus Hmm. kedua dia pernah sih, cuman mungkin buktinya lemah gitu. Mungkin ya gue pernah denger sih, Hmm. yang buktinya ada yang bilang ya bukti dari Alkitab. Nah itu kan Hmm. eh, lemah bisa dibilang ya. Hmm. Atau Hmm. yang ketiga dia bilang pernah, cuman buktinya ilmiah lah ini dia pernah ngomongin Big Bang dan segala macam. Nah, jadi menurut gue itu pertanyaan Hmm. pertama sih. Jadi kita cek dulu nih orang ini udah pernah mempelajari hal ini belum sih gitu. Jadi kayak lu tuh pernah denger gak sih mengenai bukti keberadaan Tuhan gitu? Dan kalau dia Hmm. pernah, pertanyaan kedua yang kita bertanya Hmm. adalah apa sih bukti terbaik yang pernah lu dengar? Hmm. Gitu. Nah itu kita coba gali dulu dia, jangan sampai dia ternyata dia ini cuma cetek gitu loh. Dia ini cuma tahu slogan tapi Hmm. nggak pernah mempelajari kan, itu kita capek-capek jelasin juga dia cuma bilang enggak, Hmm. menurut gua nggak kayak gitu, menurut gua nggak kayak gitu. Jadi kita cek dulu nih orang ini punya pendalaman
nggak sih mengenai materi ini gitu. Mhm, Jadi itu sih. mhm. Jadi menurut gua kita coba tanya dia dulu, lu pernah dengar gak sih mengenai bukti bantuan, dan kalau lu pernah dengar, bukti yang terbaik lu pernah dengar apa gitu. Dan mungkin kalau Mmm, dari situ dia ada nanya lagi, nah di situ baru mungkin kita bisa menjelaskan ke akhirnya ya mengenai mmm. sebenarnya yang kita pernah bahas sebelumnya, dan yang kayak kalam argumen, Iya, iya, iya. mengenai bukti keberadaan Tuhan dari kayak awal penciptaan yang lu bilang tadi. Penciptaan, Ada juga yang fine tuning argumen, itu juga banyak lah, moral argumen dan segala macam. Mungkin teman-teman yang penasaran bisa nonton kita punya podcast sebelum-sebelumnya. Cuman kalau lebih itu, di season 1 ya, waktu itu lu pernah bahas juga soal ini kan, kalau iya, soal argumen juga ya? iya, nah itu bisa belajar di Mmm, situ. Cuman kalau nggak punya pengetahuan akan itu ya, menurut gue cukup tanya hal ini sih, gitu. heeh, Karena heeh. biasanya orang yang nanya ini Wow, juga nggak ngerti gitu. nggak ngerti juga sebenarnya. Iya, cuman cuman tahu slogan aja kan. Slogan kan enak ya, Mmm, gampang. mhm. Kalau dia bilang dia nggak punya bukti gimana, Tor? Misalnya tidak ada bukti, nah lu pernah tahu bukti apa? Nah kalau dia bilang nggak ada, makanya gue bilang nggak ada bukti gitu. Nah, Terus masuknya ke mana tuh kalau kayak gitu? nggak, berarti maksudnya kan bukti apa yang pernah lu dengar kan? Nah Maksudnya, kalau dia bilang nggak pernah gitu, karena kan nggak ada, dia bilang justru gue nggak punya bukti gitu. nah kalau andai kan nggak pernah tuh artinya apa? Apakah dia nggak pernah mempelajari, atau dia pernah dengar Hmm. cuma nggak ada yang meyakinkan? Gitu pertanyaannya. Ah mungkin, iya, iya, mungkin nggak ada yang meyakinkan kali. Nah kalau nggak ada yang meyakinkan, kita tanya, kenapa menurut itu tidak meyakinkan? Kita Hmm. tes bukti seberapa jauh sih dia mempelajari hal ini. Gitu. Jangan-jangan dia cuma Hmm. dengerin video YouTube, ada orang ateis ngomong, menurut dia itu udah bukti yang dia meyakinkan misalkan. Padahal sebenarnya kan bias ya kalau orang ateis ngomong gitu. Jadi kayak gitu tuh. Jadi kayak sebisa mungkin kita Hmm. jadi orang yang nanya lah gitu. Jadi kita yang megang kendali nih Hmm. gitu. Iya, 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 iya. I Itu get it, I slogan get yang it. pertama ya, Ngerti, Den. ngerti, ngerti. Kita Oke, lanjut ke slogan kedua. Slogan kedua nih. siap. Kalau ada ini juga sering dipakai sih. Jadi ada orang ateis ngomong kayak, udahlah kita nggak usah berdebat-berdebat nih, Den. Lu itu Hmm. sama lu itu sama gue tuh sebenarnya sama. Lu itu kan juga nggak percaya Zeus, lu kan juga nggak percaya adanya Hmm. Thor, lu kan juga nggak percaya sama Hmm. Krishna. Ya sama dong. Gue pun Hmm. juga gue pun juga nggak percaya sama hal itu semua. Yang membedakan hanyalah gue hanya percaya uh, less apa ya? I just trust one less God than you gitu. Gue gue Hmm. hanya tidak percaya satu Tuhan lebih kurang aja daripada lu. Kira-kira Hmm. lu mau jawab seperti apa sih gitu? Tapi itu yang jadi pembeda nggak sih? Maksudku tuh, ini kayak agak aneh ya. Maksudnya ketika lu ateis ngomong, gue cuma percaya apa lebih kurang satu Tuhan daripada lu. Justru itu yang membedakan, kayak misalnya nih orang pengangguran sama punya kerja. Gue Hmm. punya satu kerjaan, lu punya pekerjaan satu kurang ribu, enggak, lu pengangguran. Maksud gue tuh itu yang jadi titik pembeda itu antara orang yang beragama sama orang yang nggak beragama. Mungkin kalau yang tadi lu bilang Thor segala macam itu jadinya apa ya, pantheism ya. Cuman kalau kita Kristen kan monotheism. Itu yang berbeda, mono dengan A gitu. Hmm. Kalau A ya nggak ada, sama kayak kalau gue punya istri satu, terus dia bilang, gue cuma punya satu istri kurang dari lu. Ya lu nggak merit gitu, berarti lu nggak merit gitu. Beda gue merit. Kalau menurut gue itu juga statement yang gue agak bingung gitu ketika Hmm. kalau denger itu sih. Maksudnya kayak gue cuma punya Tuhan satu kurang dari lu. Ya justru emang makanya lu jadi ateis gitu loh. Kenapa lu jadi ateis? Karena lu nggak punya Tuhan basically. Cuman maksud gue tuh agak statementnya ya, dari statement itu aja nggak sama gitu. Dari mana samanya? Kayak kalau orang punya satu kerjaan sama orang nggak punya kerjaan, dari mana letak samanya gitu. Maksudnya lu nggak ada kerjaan gitu ya. Kalau menurut gue sih gitu, kenapa lu sama-samain sih gitu ya. Kalau lu samain dalam hal yang gue bukan apa ya, panteism, ya benar gue, tapi gue bukan ateis gitu. Jadi itu yang jadi faktor pembeda satu-satunya. Dan kalau lu menyamakan dari situ ya agak nggak logis aja gitu jadinya. Iya nggak sih kalau Benar menurut lu benar Tor? benar. Gue setuju banget sih. Kalau secara knowledge-nya itu bener banget ya. Heeh. Kalau secara knowledge-nya mungkin Hmm. hal itu yang bisa kayak kita ngomongin ya, kalau orang, orang yang ngomong kayak gini ya. Kayak Iya, justru one thing yang akhirnya jadi difference, bahwa itu loh bedanya. Iya, satu itu yang akhirnya membuat gua jadi teis dan lu jadi ateis gitu kan istilahnya. iya. Iya, Dan itu yang akhirnya merubah kita punya worldview ya, bagaimana kita melihat dunia ini. Jadi one thing iya. others gitu. Itu pertama. Nah, Hmm. tapi kalau pertanyaannya gimana nih? Kalau pertanyaannya kira-kira kalau kita nggak Hmm. punya knowledge kayak yang lu bilang tadi, Uh-huh. nah pertanyaannya menurut gue yang tepat adalah kita tanya sama dia gini, apa yang membuat lo berpikir bahwa semua Tuhan atau Hmm. dewa
itu memiliki sifat eksistensi yang sama gitu. Hmm. Tadi dia ngomong kayak gitu kan seakan-akan tuh ya Thor, Zeus, Zeus. Krishna, Yesus itu sama semua tuh. Nah, apa Hmm. yang membuat lo berpikir bahwa mereka itu semua sama gitu? Dan Hmm. apa yang membuat lo berpikir kalau andaikan 100 dewa itu salah, maka dewa yang 101 atau Tuhan yang 101 pasti salah, tanpa lu mempelajari Hmm. isinya gitu. Nah, di situ kita Hmm. akan coba gali apakah menurut dia sama. Padahal kita tahu kan beda ya. Maksud gua Iya, iya, iya. dewa-dewa tersebut kan memiliki sifat yang beda-beda sendiri. Yang gue bilang tadi ada yang Hmm. panteisme dan segala macam. Nah, kalau di situ biasanya dia akan mulai bingung juga tuh jawabnya gimana. Karena kalau dibilang sama, oh buktinya apa? Apakah lu sudah mempelajari semua Hmm. agama sehingga lu mengatakan itu sama? Tapi kalau dibilang beda, Hmm. beda sih. Terus kenapa lu menyamakan? Gitu. Hmm. Jadi sebenarnya tanpa Iya, menjawab, iya. kita cukup kasih pertanyaan juga kita udah bisa. Akhirnya dia melihat sendiri tuh. Tapi iya, sebenarnya agak mempermalukan diri dia ya, jadi. Iya ya kan. Karena Iya, iya. ya karena apa kan konteksnya kalau dia tanya di publik kan. Dia tanya di publik itu kan sebenarnya kan untuk Hmm. kayak menyerang kita kan. Dengan kayak gitu kita bisa counter attack gitu. Hmm. Jadi kayak memperlihatkan bahwa Hmm. sebenarnya dia yang nggak punya dasar sebenarnya gitu. Hmm. Tapi bagus Iya, banget yang iya. tadi respon dari lu. Oke, lanjut yang ketiga. Kita masih punya banyak nih. Hmm. Yang Oke, ketiga oke. ini Waduh, banyak. terkenal nih dan Apa sering tuh? dan menurut gue udah mulai masuk ke Indonesia nih. Apa tuh? Gue tidak percaya kepada Tuhan, tapi gue percaya sama ilmu pengetahuan. Ya kalau ini kayaknya mungkin udah sama kayak bahasan kita yang New Age itu ya. Maksudnya sebenarnya kan dia basically ada pengetahuan di sana, ada science kayak yang gue bilang anatomy of water gitu. Maksudnya ada ketika ada kuasa di balik perkataan segala macam, dia sebenarnya dia memvalidasi apa yang Alkitab katakan, cuman dia hilangin Tuhannya aja di situ. Dia jadiin Tuhannya mini G gitu, mini God gitu. Makanya dia sendiri. Jadi ya sebenarnya kalau menurut gue Big Bang segala macam itu teori evolusi segala macam apapun itu yang science temukan sebenarnya bisa di apa ya, itu bisa memvalidasi Alkitab, itu tujuannya awalnya. Cuman ya balik lagi kalau memang dari awal orang tersebut udah menolak adanya Tuhan, maka udah bias dulu kan, udah bias dulu, akhirnya udah apapun yang ditemukan ujung-ujungnya dia berharap untuk ini membuktikan kalau kita nggak perlu Tuhan. Maksud gue tuh ini yang akhirnya bukannya malah memvalidasi, tapi memang dari orangnya tersebut yang nggak mau menerima kalau kenyataan bahwa sains ini hanya memvalidasi apa yang Alkitab udah katakan, atau memang apa yang apa yang Tuhan lakukan lah, basically kalau menurut gue gitu. Cuman gue nggak tahu kalau pertanyaan ini gue harus nanya gimana sih. Oke, jadi gimana tuh kalau pertanyaan? Tapi benar sih, mungkin secara kalau orang yang ngerti kayak, misalnya lu pun sempat banyak mendengar kan, sebenarnya ya benar bahwa kayak banyak kayak bukti-bukti. Maksudnya gue kayak keberadaan Tuhan sendiri atau modern Kristen sendiri juga sebenarnya banyak memvalidasi atau kan didasari oleh banyak bukti-bukti ilmiah justru ya, yang Science, mendukung termasuk mereka kuantum itu. fisik ya. Iya, iya. Kuantum fisik itu akan berhasil apa ya, kalau memang itu bisa dipecahkan lebih dalam lagi, itu akan apa ya? Itu akan memecahkan formula untuk iman sih. Gimana caranya kita dengan iman, Tuhan Yesus bilang iman, gimana caranya iman bisa menjadi currency of heaven gitu, membawa dari sesuatu yang nggak kelihatan menjadi sesuatu yang kelihatan. Itu sebenarnya kuantum fisik. Cuman si kuantum fisik ini malah mengklaim bahwa kita nggak butuh Tuhan untuk bisa membawa something itu existence lah, sebenarnya kurang lebih gitu. Iya, Cuman gue nggak tahu pertanyaan yang tepat untuk apa ya, orang yang nanyain ini gimana. iya, iya. Makanya itu kita sempat ngomong sebelumnya deh nih, bahwa sebenarnya science doesn't say anything, scientists do gitu. Sebenarnya ilmu pengetahuan tuh Oh nggak iya, ngomong iya, apa-apa, tapi iya, 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 ilmuwan yang ngomong, yes, yang menyimpulkannya yang sebenarnya yang iya, berkata iya, gitu. Nah, benar, mungkin benar, tapi benar. buat orang-orang yang nggak gitu ngerti mengenai apa itu Big Bang, apa itu quantum physics, apa itu teori evolusi. Hmm, Nah, mungkin hmm, kayak pertanyaan yang bisa kalian tanyakan kepada orang yang ngomong kayak gini adalah, pertama, apa yang membuat kamu berpikir bahwa kepercayaan akan Tuhan itu tidak bisa berjalan bersama dengan kepercayaan akan ilmu pengetahuan, gitu. Jadi hmm, kita cek dulu nih, apa yang membuat dia berpikir kalau itu nggak bisa nyambung, itu satu. Terus kalau kedua, hmm, ini mungkin sedikit belajar ya. Jadi kayak lu coba hmm, untuk kasih tahu, uh, lu tahu gak sih, banyak dalam history kita tuh ilmuwan-ilmuwan besar yang juga Kristen, yang juga percaya Tuhan. Kayak misalkan hmm, hmm, Newton, Pascal, hmm, Copernicus, hmm, itu adalah ilmuwan-ilmuwan Kristen yang juga hmm, mereka juga doing science yang sangat-sangat luar biasa. hmm, Dan mereka hmm, membuktikan bahwa itu bisa. Nah, kira-kira apa yang akan lu katakan kepada ilmuwan ini kira-kira mengenai kepercayaan dia akan hmm. Tuhan, tapi sekaligus kepercayaan akan ilmu pengetahuan?
Udah, menurut gue itu 2 pertanyaan aja sih yang coba. Karena pertama mungkin dia ngejelasin kenapa dia tidak percaya kan karena atau enggak itu nggak bisa jalan bersamaan mungkin karena banyak hal yang mungkin dibilang evolusi lah karena manusia kan Iya, berasal iya. bukan dari Tuhan dan segala macam. Tapi Mhm. kalau gitu ya kita coba tanya dia terus apa yang mau katakan sama ilmuwan-ilmuwan yang dia lebih mengerti daripada lu mengenai ilmu pengetahuan, tapi dia juga percaya sama Tuhan dan dia Mhm. merasa nggak ada yang salah dengan hal itu. Mhm. Nah, gue rasa dia juga akan bingung sih ngomongnya gitu. Gitu. Apa yang harus dijelasin lagi ya? Karena dia Iya nggak kan? dasar mostly ya. Iya karena Newton, Pascal itu ilmuwan besar gitu. Iya, iya, Tapi iya. mereka juga percaya sama Tuhan dan mereka nggak ada masalah kok sama hal itu. Kenapa kita orang yang biasa bermasalah sama hal itu? Gitu. Kalau ditembak lagi kan Einstein nggak percaya sama Tuhan. Eh, Einstein ini sempat percaya pas kecil kan ya, tapi sempat dia jadi ateis kan. tapi terakhir itu Einstein juga percaya kan. Jadi kalau Jadi percaya juga ya. kita sempat bahas sih. Jadi akhirnya setelah dia pergi tuh jadi setelah dia sama ateis kan. Jadi Mhm. setelah akhirnya ada 1920-an apa itu ada namanya Edwin Hubble, dia mempelajari Mhm. mengenai dia bikin teleskop kan, dia bikin teleskop terus dia melihat Oh, yang bahwa itu ya, expanded universe itu expanding ya. universe, akhirnya Einstein penasaran kan, dia datang juga tuh ke Iya, iya, iya. laboratoriumnya, dia ngelihat yang itu benar, akhirnya dia juga percaya akan ada Tuhan, walaupun Tuhan yang dia percaya dalam bentuk panteisme sih. Jadi Hmm. alam semesta ya, jadi nggak ada Iya, iya. personalnya, tapi at least dia akhirnya menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu ada. Gitu. Hmm. Nah, Jadi jadi percaya juga ya. iya, jadi itu sih. Oke. Tapi itu sih beberapa pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan. Oke, next slogannya Din. Mhm. Ini slogannya Mhm. agak-agak mocking nih, agak-agak kayak menghina gitu. Apa Kalau tuh? orang yang nanya sama lu kayak, emang di mana Tuhan? Lu pernah lihat? Hmm. Nah, kira ini pertanyaan yang agak-agak menghina kan. Nah, lu akan jawab gimana ya? Ya sama kayak tadi sih, paling kalau sama kayak udara gitu. Kita nggak bisa lihat, tapi kita kita apa ya, kita hirup setiap hari. Itu yang udara sih menurut gue yang paling the best way, karena tanpa udara kita nggak bisa hidup kan. Hmm. Maksudnya dia nggak bisa kita lihat, tapi tanpa dia kita nggak bisa hidup gitu. Tapi istilahnya kita pakai dia setiap hari gitu, tanpa perlu melihat udara gitu ya, oksigen gitu ya. Apalagi seringkali kalau kita di dalam kamar itu kan nggak ada, kita nggak ngerasain udara sama sekali ya. Maksudnya kayak nggak, kalau di luar angin ya, namanya angin itu kan udara yang bertiup. Tapi kalau udara ini kan nggak kita rasakan literally, maksudnya karena dia dalam kondisi nggak bergerak gitu ya. Cuman ya kita hirup setiap hari, itu menjadi eksistensi kita dari sesuatu yang nggak kelihatan sebenarnya. Bukit eksistensi kita bukan dari air gitu. Air sesuatu yang kita lihat, kita minum. Tapi yang paling utama adalah oksigen kan. Oksigen itu nggak kita lihat, tapi menjadi fondasi daripada kehidupan kita gitu. Jadi kalau lu bilang di mana Tuhan yang lu pernah lihat ya, ya lu pernah lihat udara nggak? Tapi nggak pernah lihat udara kan. Tapi kita hidup dari sana gitu setiap hari. Jadi kalau menurut gue sih, paling jawaban gue kayak gitu sih, Tat. Hmm. Kurang dalam ya? Nah, soalnya analogi udara cukup baik sih. Tapi menurut gua kayak ada satu analogi lagi mungkin yang bisa kita consider ya. Itu Apa jadi tuh? gini, mungkin cukup kita tanyakan kayak gini. Eh Mm-mm. kalau kamu lihat lukisan Mona Lisa, Nah, gimanakah pelukisnya? hmm. Gitu. Jadi kayak apakah lu bisa melihat pelukis Mona Lisa dalam lukisan Mona Lisa? Jadi kayak istilahnya Hmm. ya pasti dia bilang ya nggak bisa lah itu kan lukisannya doang. Nah, sama halnya dengan kayak dunia ini kan ibarat lukisannya Hmm. Tuhan kan. Iya, iya. Bahwa cuma kita juga bagian dari lukisannya Tuhan, hasil ciptaannya Tuhan. Oleh karena itu ya ya Hmm. ya pelukisnya yang nggak ada dalam lukisannya gitu istilahnya. Jadi mungkin itu Hmm. satu hal yang bisa kita kasih Interesting ya. analogi tambahan ya. Mm-mm. Terus kedua Lebih adalah dalam ya. Mm-mm. kedua kita juga bisa bilang oh, oke kalau lu mau lihat dan lu mau tahu sebenarnya pelukis tersebut juga pernah turun loh ke bumi dalam nama Yesus gitu. Dalam Hmm. kehidupan Yesus di mana itu sudah ada tercatat dalam sejarah dan di mana dia Mm-mm. dan di situ bahkan bisa jadi celah nih buat kita buat Mm-mm. kita kasih tahu dia mengenai Yesus mengenai Mm-mm. Yesus dan bukti dia pernah datang ke bumi bagaimana dia pernah mati dan menebus dosa kita lalu bangkit kembali nah ini yang kita bisa jelasin ke dia sih gitu jadi Hmm. menurut gue ini yang bisa kita lakukan sih pertama kita kasih tanyain analogi mengenai lukisan kedua kita jelasin bahwa Yesus yang kita percaya adalah sebagai Tuhan juga pernah turun loh sebenarnya ke bumi ini Hmm. untuk menurut gue untuk Ya itu bagus sih. slogan That's really good question ya. Itu benar-benar good question ilmu. Dan itu juga penjelasan yang deep banget ya. Karena ketika lu ngomong Mona Lisa, oh iya juga ya. Kita nggak lihat juga sih. Iya, benar juga sih. Itu make sense banget gitu. Logis
sulit untuk dilawan balik ya, kayak kalau gitu ya. Jadi udah langsung stop ya. Oke. Bener. Nah ini kita masuk ke slogan berikutnya, Den. Ini slogan berikutnya Apa tuh? slogan yang lumayan susah nih. Jadi Apa tuh? slogannya sebenarnya simpel tapi memiliki makna yang dalam. Ini Ah, slogan simpel kayak gini. ah, Ini jadi dibilang gini, semua orang yang pernah ke rumah sakit anak mm-mm, pasti tahu kalau Tuhan itu nggak ada. Jadi istilahnya mm, gini, anak soalnya kan banyak orang menganggap anak itu kan sebagai orang yang inosen kan, sebenarnya sosok yang nggak ada mm, salahnya apa-apa. Tapi di rumah mm, sakit anak kan kita lihat banyak anak yang sakit kanker lah mm, segala macam. Jadi kayak menurut mm, dia kalau semua orang yang pernah ke sana pasti tahu kalau Tuhan itu nggak ada karena makna dalamnya gini nih. Karena mereka percaya gitu. Ini lu pernah dengar juga sih. Kalau Tuhan itu eh, mm, bisa menghilangkan evil atau menghilangkan hal-hal buruk, tapi dia nggak mampu, berarti dia nggak maha kuasa kan. mm, Tapi kalau dia mm, mampu, tapi dia nggak mau, berarti dia jahat. Tapi mm, kalau dia eh, tapi kalau dia mampu dan dia mau, tapi kenapa ada hal-hal buruk gitu kan? Tapi mm. kalau dia nggak mampu dan dia nggak mau, terus Berarti dia bukan kenapa Tuhan juga. itu bukan Tuhan gitu. Jadi ini adalah kayak Iya. dilemanya kan gitu. Ini Hmm, kayak kira-kira gimana Den kalau lo jawabnya? orangnya di rumah sakit anak ya. Ya kalau gue sih berdasarkan Alkitab ya kita pasti akan ulang ke ini semua bukan Tuhan gitu. Itu tidak membuktikan apapun. Itu tidak membuktikan apa ya kejahatan Tuhan ataupun itu cuman membuktikan kejatuhan manusia gitu. Kalau kita akhirnya kan balik lagi ke Adam, maksudnya jadi kayak Adam berdosa, setelah Adam berdosa, dosa ini membawa maut dan iblis dan lain-lain dan kawan-kawan gitu. Cuman ya kalau basically ya kalau dari histori ya sebenarnya rumah sakit itu ya di sebenarnya dibangun pertama kali juga oleh orang Kristen gitu. Jadi kalau kita masuk ke karena dulu kan adanya tabib ya bukan rumah sakit kan. Kalau hospital itu sendiri kan gue lupa di mana ya, di Yunani ya yang pertama kali di Bizantin ya itu kalau nggak salah tuh itu dibangun oleh orang Kristen dulu. Jadi kalau kita mau balik ke siapa yang pernah ke rumah sakit, kalau lu pernah ke rumah sakit itu lu perlu Kristen lo gitu. Basically itu yang akan gue jawab kalau dari histori ya. Tapi kalau lu nanya dari Alkitab ya pasti akan gue tarik balik. Ini karena kejatuhan manusia gitu, bukannya kita ngelihat anak sakit ini tidak membuktikan kalau Tuhan itu jahat ataupun Tuhan itu nggak maha kuasa. Ini hanya membuktikan kalau memang manusia sudah jatuh gitu. Dan apa ya itu nggak nggak serta merta membuat Tuhan menjadi tidak maha kuasa ataupun tidak tidak peduli ya. Nah, itu cuma membuktikan kalau manusia udah jatuh dan manusia jatuh sakit gitu. Jadi ada sejarah di balik itu semua. Baru gue akan tarik balik. Tapi gue nggak tahu apa yang harus gue tanyakan kembali ke orang itu Oh. sih. Mm-hmm. Nah, Akhirnya pasti ke Alkitab lagi sih Tor. Kalau mostly kalau gue pasti akan tarik balik ya, ke Alkitab jadinya. iya. Gue nggak tahu kalau di luar itu gimana jelas ini. Jadi sebenarnya untuk slogan ini memang agak sulit untuk bertanya sih. Jadi memang Hmm, ini harus kita menyediakan jawaban sih. Karena menurutku ini, tapi hmm, menurutku ini slogan yang paling susah sih, gitu. Karena hmm, kayak istilahnya kalau kayak apalagi kalau dia menggunakan analogi kayak gini. Kalau kalau lu ngelihat ada anak gitu yang mau mati, misalkan dia ditaruh dalam mobil sendirian, kepanasan, udah mau meninggal, will you help him gitu? Pasti kita bantu dong. hmm, Jadi kalau dua yang hmm, ngebantu, masa Tuhan nggak mau bantu sih? Tuhan macam apa yang nggak mau hmm, bantu gitu? Itu hmm. makin lebih tensionnya Iya, makin iya. itu lagi kan. Nah, mungkin ini Oh, memang iya, iya. pertanyaan-pertanyaan yang sulit sih. Cuman jadi nah kalau bagaimana sih kita harus menjawab? Menurut gua kayak Hmm, yang usahanya sudah benar sih. Tapi menurut gua sebelum itu kita cek dulu nih. Karena menurut gua ngomongin mengenai hal ini ada dua faktor gitu. Pokoknya hmm, ini selalu diingat ada dua faktor. Satu orang ngomong ini adalah satu faktor emosional. Emosional hmm, karena mungkin dia yang ngalamin sendiri. hmm, Mungkin ibunya meninggal, terus mungkin juga misalkan atau enggak dia mengalami kecelakaan dia punya cacat fisik. Gitu. Ini adalah hal-hal emosional. Nah, hal emosional gini kita nggak perlu jawab. Jangan pernah kita jawab hmm, dengan hal-hal kayak yang bilang tadi, kayak baca, oh lu, tapi lu harus lihat Alkitab gitu. Itu jangan, hmm. itu never do that gitu Murtad ya orang. karena itu nggak menjawab pertanyaan dia karena pertanyaannya pertanyaan emosional kan. Nah, buat orang-orang Hmm, yang punya pertanyaan emosional gitu, menurut gua kita cukup ada di sana aja dengerin hmm, dengerin dia punya kemarahan dia, kekecewaan dia. Setelah itu kalau dia mulai mereda ya kita doa bareng sama dia. Atau mungkin kalau kita perlu ngomong, yang kita perlu omongin itu adalah kita punya pengalaman yang menyakitkan juga. Misalkan gue nggak hmm, tahu kalau lu ya, misalkan kalau gue kan gue juga cerita sama dia, gue pun mengalami hal yang sama kok. Dulu pas gue kecil, umur 5 tahun, bokap gue meninggal. Dan gue pun sama kok. hmm, Gue pun juga nggak
sangat-sangat nggak bisa menerima dan gue merasa Tuhan tuh nggak adil. Jadi itu loh. Jadi Hmm. kita sharing the pain, sharing the burden. Ini ada cara-cara terbaik. Hmm. Kalau orang yang nanya ini punya pengalaman emosional. Tapi kalau orang Hmm. punya apa ya, dasarnya intellectual problem, Hmm. memang dia nggak secara emosional sih, tapi dia memang punya pertanyaan secara logika aja. Nah itu mungkin yang lu sampaikan tadi gitu. Nah tapi Hmm. mungkin kalau gua kan lebih simpelnya gini, eh, bahwa pertama semua yang diciptakan Tuhan itu adalah hal yang baik. Tuhan nggak pernah menciptakan Hmm. hal-hal yang nggak baik. Satu. Hmm. Dan termasuk dalam hal yang baik yang diciptakan adalah free will atau kehendak bebas. Hmm. Hmm. Nah, kenapa kenapa sih Tuhan harus kasih free will? Karena tanpa ada free will nggak ada yang namanya kasih. Hmm. Gitu. Tapi dengan adanya free will, maka manusia juga bisa memilih untuk menolak Tuhan. Oleh karena itu, Hmm. dosa itu mungkin apa ada kemungkinan untuk orang berdosa gitu. Dan Hmm. dosa-dosa inilah yang akan menyebabkan hal-hal buruk terjadi dalam dunia ini. Jadi sebenarnya as simple as that aja. Hmm. Kalau menurut gue sih, Hmm. intellectual problem ya. Jadi Hmm. sama sekali nggak ada apa ya, dilema sama sekali sih antara kebaikan Tuhan atau juga kemahakuasaan Tuhan dengan evil-evil yang ada di Hmm. dunia ini gitu. Hmm. Jadi singkatnya kayak gitu Wow, ya sih dan Fabrizio. benar-benar. Mesti Oke, tahu kebutuhannya juga dulu ya paling awal betul, ya. betul, betul, gitu. Nah, untuk ini memang nggak ada Benar-benar. pertanyaannya sih, gitu. Oke, slogan yang keenam nih, Den. Hmm. Oke. Ini slogan keenam nih gue pernah dengar bahkan di, diomongin oleh salah satu YouTuber Indonesia. Jadi satu YouTuber Indonesia Wow, namanya, siapa tuh YouTuber? gue apa sih lu kenal apa nggak? Jadi dia punya akun YouTube tuh namanya Majelis Lucu Indonesia (MLI). Itu lumayan terkenal lah kalau di Hmm. yang komedi-komedi gitu. Ada salah Hmm. satu YouTubernya namanya Coki Pardede. Dia itu Hmm. juga dulunya Kristen kayaknya ya. Cuman Hmm. sekarang jadi ateis agnostik gitu lah ya. Terus pas kali Hmm. diwawancara ditanya kenapa kamu Hmm. memilih ini? Terus dia ngomong slogan ini deh. Hmm. Dia ngomong Hmm. karena menurut dia Hmm. extraordinary claim requires Hmm. extraordinary evidence. Jadi klaim yang luar Hmm. biasa butuh juga bukti yang luar biasa. Dan menurut dia kayak Hmm. extraordinary, Tuhan itu kan extraordinary claim menurut dia. Dan menurut dia Ah. nggak ada bukti yang luar biasa untuk bisa menyamai itu. Nah, menurut lu gimana? Bukti yang luar biasa kayak gimana kali ya? Maksudnya agak kurang kejelasan. Maksudnya measurement dari bukti yang luar biasa itu kayak gimana? Dan extraordinary claim requires extraordinary evidence. Hmm. Oke, kalau Tuhan yang luar biasa berarti butuh evidence yang luar biasa. Nah, evidence yang luar biasa kayak gimana? Mungkin itu harus diperinciin dulu tuh. Kira-kira apa yang dimaksud dengan extraordinary gitu. Maksudnya, karena kan kalau nggak ada extraordinary buat gue belum tentu itu cukup buat lu ya. Maksudnya itu kan Betul. subjektif sifatnya. Dan kalau menurut gue sendiri kayak extraordinary claim salah satunya ya kayak teori penciptaan ya. Big Bang gitu ya. Ya, itu juga cukup extraordinary dan ada evidence-nya gitu. Jadi kalau apakah itu kurang extraordinary, evidence-nya juga itu science kan, scientific dan ya sama kayak gue bilang, maksudnya kayak tadi ada anatomi air, quantum physics ini udah extend daripada ini udah extraordinary sesuatu yang lu nggak bisa lihat vibration, frekuensi, kemudian brainwave, mind power, apa God spot juga ya maksudnya ketika orang berdoa di bagian otaknya itu ada yang nyala itu juga semua sebenarnya udah kalau ini apa ya ini adalah hal-hal sains yang menurut gua cukup extraordinary karena nggak bisa kita lihat dengan mata ya kayak gimana cara suara bekerja suara itu sebenarnya adalah getaran yang kayak gue bilang suara itu bukan suara tapi getaran yang diubah menjadi suara ketika kita masuk ke otak kita kemudian diproses ini semua dalam maksud gue apakah ini kurang extraordinary dan makanya gue bilang orang ngomong gini sebenarnya apa yang maksud sih gitu maksudnya apa extraordinary itu apa dan kurang extraordinary lah apalagi gitu kalau Big Bang itu extraordinary kan itu cukup semua orang yang wow gitu makanya something happen in the past yang bikin tiba-tiba jadi bumi gitu somehow gitu ini orang yang ateis yang bilang bahwa Big Bang yang membuat bumi oke spesifik itu kita berada tepat jarak antara matahari dengan bumi itu dengan matahari bumi dengan bulan itu cukup tepat dimana kalau kita malam hari bulan itu seukuran cukup untuk menutupi apa ya matahari untuk bisa bikin gerhana juga gitu maksudnya ini ada measurement yang exact kemudian juga kita berada di planet yang terus berputar di galaksi yang keep expanding bahkan sekarang dikatakan juga bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan yang mengetahui 4% dari total universe 4% doang jadi
galaksi, kita punya Milky Way dan kawan-kawan itu cuma 4% dari keseluruhan galaksi. Dari mana orang bilang ngomong gitu? Karena gue pernah baca bahwa ilmuwan bilang bahwa dia menemukan di luar galaksi kita itu ada gaya gravitasi. Dari situlah dia ketahui bahwa ada universe lain di luar sana yang kita nggak bisa tahu karena memang gelap dan kita nggak bisa reach that out. Dan dunia kita ini bukan bumi ya, dunia universe kita ini galaksi yang Pluto dan kawan-kawan itu cuma 4% gitu. Dan apakah ini kurang extraordinary? Makanya gue bilang kan extraordinary itu apa yang lu maksud, dan maksud gue tuh apa sih gitu, maksudnya jadi kurang apa aja, apakah lu yang kurang tahu, dia yang kurang tahu, kurang baca, atau extraordinary seperti apa yang dia maksud, kayak Tuhan Yesus, resurrected Jesus itu ada semua, ada bukti, ada historical, dan itu masih kurang. Oke, jadi apalagi maksud gue tuh itu yang mungkin butuh penjelasan daripada extraordinary-nya sendiri. Seperti apa extraordinary yang dia maksud sih, kalau menurut gue. Iya. Kalau menurut lu gimana, Tor? Nah, jadi menurut gue tuh lu sebenarnya udah mulai dapet polanya tuh, Den. Jadi tadi pertanyaan yang lu ngomong itu bener tuh, kayak kita lu sama dia, apa sih sebenarnya extraordinary claim gitu. Karena kalau extraordinary claim itu adalah, yang dia maksud adalah event yang jarang terjadi, yang kita pernah bahas sebelumnya kan, itu kayak kita pun lahir cuma sekali gitu, itu juga sebuah rare event. Tapi kan karena ada bukti-bukti yang apa ya, yang ada, yang buktikan bahwa kita pernah lahir kan, itu kan bukan menjadi suatu yang extraordinary kan, gitu. Jadi itu yang pertama. Terus kalau dibilang itu extraordinary karena itu bersifat supernatural, misalkan kayak kebangkitan Yesus gitu. Itu extraordinary claim karena itu supernatural. Nah, kita tanya lagi sama dia, kalau memang Tuhan itu ada, kenapa mujizat itu nggak mungkin? Gitu. Jadi dia menganggap itu nggak mungkin karena dia nggak percaya adanya Tuhan kan, basically. Jadi ini balik lagi ke slogan yang pertama gitu. Jadi itu menurut gue. Terus kedua adalah kita tanya lagi, apa yang dimaksud dengan extraordinary evidence? Gitu. Karena kalau dibilang extraordinary evidence itu adalah bukti yang 99% itu diakui dan sangat dipercayai dan semua orang setuju. Misalkan kayak gitu ya, itu ada extraordinary evidence. Nah, kita bisa tanya sama dia ini nih. Oke, coba kita bahas hal yang lain. Gitu. Misalkan politik. Kita tanya sama dia, apakah menurut lu kayak menaikkan upah minimum pekerja itu baik gak sih buat ekonomi negara? Contoh kayak gitu. Gue yakin nggak ada satu orang pun yang berkata bahwa 100% orang akan setuju berkata iya atau enggak kan. Pasti orang akan terbelah kan. Ada yang bilang, oh ya bagus dari sisi pekerja, tapi ada yang bilang, oh nggak bagus dari sisi pengusaha. Atau enggak kita tanya dari segi etis. Karena kayak, apakah menurut lu membunuh 5 orang demi keselamatan 100 orang itu benar apa enggak? Mungkin nggak lu bisa satu dunia ini gitu ya, lu bisa mendapatkan 99,9% orang jawab sama. Pasti nggak bingung kan? Pasti ada orang punya pendapat yang lain, ada orang punya perspektif yang lain. Setuju. Tapi apakah itu artinya itu tidak bisa dibuktikan? Kan nggak juga gitu. Jadi menurut gue kayak untuk mendapatkan 99,9% orang semua yakin nggak ada yang menolak itu adalah extraordinary evidence, menurut gue itu nggak apa ya? Irasional ya. Rasional, karena setiap orang pasti punya pendapatnya masing-masing. Betul. Tapi bukan berarti karena orang punya pendapat yang lain artinya hal itu salah kan. Jadi menurut gue kayak itu sih, kita perlu ngecek lagi sama dia kira-kira apa yang dimaksud dengan extraordinary. Itu gue setuju banget sama yang lo bilang. Cek dulu nih, extraordinary yang dimaksud itu sebenarnya logik apa enggak sih? Gitu. Jangan-jangan itu hanya dipakai, standar itu hanya dipakai untuk agama aja gitu. Tapi yang buat yang lain diturunin gitu. Kan itu juga nggak bijak ya. Jadi nggak logis ya. Iya, gitu. Tapi awalnya tuh slogan itu memang kesannya ini ya, kayak kesannya wow gitu ya. Kalau ketika orang dengar ya, extraordinary claim, require extraordinary evidence ya. Itu kayak awal-awal tuh kayak, oh iya juga ya. Maksudnya kayak make sense gitu. At some point kayak, oh iya ini wow banget gitu. Tapi sebenarnya ya kalau kita gali lebih dalam lagi ya, sebenarnya nggak logis ya. Kayak contohnya kalau misalnya dia bilang extraordinary evidence, oke, kalau Tuhan Yesus berarti Dua Yesus bangkit apa harus ada yang rekamannya di bulan gitu, maksudnya supaya extraordinary, atau harus ada kamera pada zaman itu kan, ini juga nggak logis karena memang pada zamannya nggak ada kamera gitu, jadi memang cuma manuskrip, jadi maksudnya scroll gitu. Jadi itu juga yang seringkali kita mungkin kita nggak gali lebih dalam ketika kita dengar quotes yang kesannya benar, tapi nggak taunya sebenarnya kalau kita gali lagi sebenarnya it's a stupid quote ya. Dan seringkali
karena yang membagikannya adalah orang-orang yang cukup terpandang ataupun pintar, jadi kita langsung percaya gitu. Tapi sebenarnya banyak juga orang di luar sana, orang brilian yang mengucapkan hal-hal yang stupid juga gitu sebenarnya. Hanya karena dia brilian nggak memastikan kalau dia benar, dan akan selalu ada orang brilian yang percaya akan stupid things sih. Iya nggak sih? Maksudnya Betul, akan betul. selalu ada orang brilian mau percaya teori evolusi, teori bumi itu kotak, datar. Maksudnya ya selalu ada aja gitu orang-orang brilian yang percaya akan hal-hal itu. Bahkan Einstein juga salah kan, yang waktu itu kita pernah bahas kalau Ya, Einstein bilang bahwa universe itu nggak expand, tapi ternyata dia juga salah. Ya akan selalu ada orang-orang brilian yang percaya pada hal-hal yang salah gitu. Jadi hanya karena dia brilian nggak membuktikan apapun sih. Itu yang betul, harus betul. kita tahu kali ya. Betul, Benar. betul. Gitu. Oke, kita masuk ke slogan terakhir, Den. The last slogan. Oke. Ini adalah Apa slogan tuh? yang jadi gini, misalkan lu kayak ngomong nih, berdebat gitu kan. Di mana Hmm. lu kayak lu ngomong mengenai kepercayaan lu mengenai Kristen gitu kan. Terus dia ngomong, Hmm. udahlah lu nggak usah banyak ngomong, Den, gitu. Kalau lu lahir di Arab, lu pasti jadi orang Islam kan. Jadi Hmm. nggak usah sok-sok defend lu punya agama deh. Nah, itu ngomong gimana sih gitu. Ya, itu sih sebenarnya ini yang paling lumayan ini ya, lumayan mudah untuk dipercaya untuk orang-orang yang baru umur 20-an early ya. Karena memang ini make sense banget gitu. Ini namanya kan indoktrinasi sebenarnya. Indoktrinasi yang sempat juga gue dengar di di Amerika. Ini yang kalau nggak salah gue lupa apa Partai Demokrat ya. Jadi intinya adalah dia pengen berusaha untuk tidak mengevangelizing dari Christianity di Amerika Serikat. Tujuannya adalah menghilangkan kekristenan dari sekolah-sekolah atau apa, karena menurut dia itu nggak free will. Karena apa? Lu bayangin dari sekolah lu udah jadi mata pelajaran, ya jelas aja lu jadi Kristen, istilahnya kan gitu ya, kurang lebih sama kan, baik di Arab untuk Muslim, di Amerika untuk Kristen. Tapi sebenarnya kalau kita pakai analogi itu untuk semua hal, sebenarnya kayak, tapi kita juga belajar pakai politik, kita belajar, maksudnya itu kenapa kita mengizinkan anak kita untuk didoktrinasi untuk baik politik, matematika, teori-teori filosofi, fisika, dan lain-lain, tapi kita nggak mengizinkan agama untuk apa ya, untuk to be share gitu, untuk mendoktrinasi gitu umatnya gitu. Dan slogan yang dibilang bahwa kayak tadi lu bilang kalau lu di Arab lu jadi Islam, menurutku itu generalisasi gitu. Lu akan belajar agama Islam, itu gue percaya, tapi apakah lu akan jadi Islam itu kan ada namanya thinking process, apakah lu percaya gitu, itu nggak membuktikan apapun. Slogan ini juga generalisasi, karena gue setuju kalau memang lu di Arab lu akan belajar agama Islam, itu pasti ya. Tapi lu sama kayak kalau lu di Amerika lu akan belajar bahasa Inggris, itu pasti gitu, maksudnya karena that's the norm gitu. Tapi nggak memastikan kalau sebenarnya lu menjadi orang Islam, karena ini nggak apa ya, itu ada tinggi proses yang lu harus lalui, dan kenyataan bahwa di setiap negara bagian selalu ada orang Kristen di sana, selalu ada orang dengan agama lain di sana, dan selalu ada orang ateis di sana, membuktikan kalau slogan ini sebenarnya nggak bisa dijadikan panutan ya, nggak bisa dijadikan standar gitu untuk kalau lu di Arab pasti jadi orang Islam. Itu jadi kan kayak indoktrinasi di programming itu meniadakan thinking process dan decision making daripada manusia, yang sebenarnya itulah yang jadi pembeda antara manusia dengan robot. Yang robot cuma dia terima input dan langsung itu jadi output. Kalau manusia kita bisa menerima input yang sama, outputnya beda. Itu yang menjadi pembeda kalau menurut gue sih gitu. Cuman nggak tahu kalau apa yang harus gue tanyakan ketika ngomong gitu. Iya, iya. Ini Jadi pertanyaan lagi nih, pertanyaan. jadi kita perlu mengerti ini, Dan, ini tuh contoh slogan yang sebenarnya kita perlu hati-hati sih. Karena ini gue sebut sebagai shadow punch gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau kita pelajari ya, slogannya itu tidak membuktikan apapun. Ya gak sih? Maksudnya dengan lu ngomong kayak gitu, emang terus apakah itu membuktikan bahwa Kristen itu salah? Enggak kan? Enggak ada hubungannya basically. Mau lu lahir di Arab jadi Islam atau lu lahir di India jadi Hindu, terus hubungannya dengan Kristen itu benar apa salah tuh apa? Nggak ada actually. Jadi kayak ini hati-hati, makanya gue bilang ini taktik yang kayak dia mau bawa ya. bawa lu ke arah yang lain, sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi kayak itu jadi menurut gue itu satu hal yang kayak kita mesti hati-hati, karena sebenarnya itu nggak ada hubungannya mau lu lahir di Arab jadi Islam pun apa hubungannya sama Kristen salah gitu. Itu satu. Terus kedua, kita akan, menurut gue yang kita bisa tanyakan nih, gini, kita coba tanya gini, apakah lu percaya bahwa pria dan wanita itu punya hak yang
sama. Dan mostly Hmm. orang-orang yang di Indonesia pasti akan bilang, oh iya dong, harus dong. Pria dan Hmm. wanita kan diciptakan, oh iya kan dia ateis ya, sorry. Pria dan wanita kan Hmm. sejajar, Ah. setara, harusnya punya kesetaraan Hmm. hak-hak dong. Terus Hmm. kalau dia ngejawab Ah. begitu, kita ngomong, nah itu karena lu lahir di Indonesia. Kalau lu lahir di Arab, maka lu nggak akan percaya ada kesetaraan hak antara pria dan wanita. Kita Hmm. lihat gimana reaksi dia. Pasti dia protes, enggak dong. Kalau kalau gue di Arab, gue juga akan percaya kok kesetaraan hak ya, segala macam bla 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 bla. Itu sama juga dong, maksud gue gitu loh. Jadi lu nggak bisa bilang karena itu. Jadi lu kasih lihat cacat logika di dalam pertanyaan tersebut gitu. Karena kalau lu lahir di Arab, maka lu akan diajarin bahwa pria itu di atas wanita. Ada Iya, hak-hak yang iya. hanya dimiliki oleh para pria gitu kan. Bahkan kan baru Hmm. belakangan ini doang kan di Arab cewek itu bisa nyetir. Sebelumnya itu nggak boleh nyetir. Jadi kayak Nggak boleh ya. iya, makanya kita bisa balikin ya kalau lu di Arab ya lu nggak akan percaya ada tentang hak. Jadi kayak kita lihat cacat logikanya di situ kan. Dan yang benar banget ya gue bilang Hmm. bahwa sebenarnya ada ya thinking prosesnya di tengah-tengah hal itu gitu. Jadi itu Cuma sih. mungkin maksud itu kayak kalau lebih maksudnya mungkin indoktrinasi gitu bukan sih? Mendoktrinasi jadi kalau di Arab lu jadi Islam. Doktrinasi dan lebih ke arah ini sih, lebih ke arah inheritance gitu. Jadi agama yang diwariskan gitu. Warisan ya. Jadi kayak kalau lu lahir di Arab kan keluarga lu pasti Islam dan lu pasti akan jadi Islam, misalnya gitu. Jadi gitu Which is sih. nggak benar juga ya sebenarnya. Ya itu pertama ya sebenarnya kalau kita ngebahas mengenai kebenaran agama Kristen Ke nggak ada Kristen hubungannya. nggak ada Kedua, hubungannya. ya cacatnya itu kayak gitu. Itu sebenarnya kalau di dalam Hmm. filosofi disebut sebagai logical fallacy gitu. Jadi cacat berpikir logis kayak gitu. Gitu I sih. see. Yes. Jadi itu ada Oke. so far itu doang sih, Den. tujuh slogan aja yang sebenarnya banyak, cuman mungkin 7 ini yang paling sering muncul yang mau gue bahas. Kayak gitu, lu ada tambahan lagi gak? Nggak ada, Thor. Karena ini kan slogan-slogan yang apologetik nih. Kayaknya lu yang lebih ngerti kayaknya. Lu yang lebih tahu soal apologetik ini ya. Slogan-slogan. Oke. Lu ada yang mau tambahin? Paling dikit aja sih, paling itu sih. Jadi buat teman-teman yang tertarik sama hal-hal kayak gini, bisa baca bukunya namanya Greg Koukl, itu judulnya Tactics. Jadi dia nggak tahu sih sebenarnya taktik-taktik gimana kita harus menghadapi pertanyaan seperti ini. Jadi basically sih dia cuma ada 3 step sih yang dia bilang di buku itu. Pertama, kalau kita menemukan ada pertanyaan-pertanyaan sulit kayak gini, pertama yang harus kita tanyakan adalah what do you mean by that? Apa sih maksud lu dengan statement tersebut? Kita coba gali lebih dalam kan. Terus kedua adalah how do you come to that conclusion? Bagaimana lu bisa datang ataukah bisa mendapatkan kesimpulan itu? Gitu. Dan ketiga adalah have you ever consider bla 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 bla. Gitu. Jadi apakah lu pernah consider mengenai apakah lu pernah dengar mengenai bukti dari Big Bang atau segala macam yang tadi sebut itu? Jadi itu adalah kalau bisa yang terakhir yang kita ngomong gitu. Karena istilah gini, lu percuma berdebat sama orang yang cuman asbun, ngerti kan? Sama orang yang nggak interest dengan pembelajaran, lu ngomongin pembelajaran dia nggak akan peduli. Jadi 2 pertanyaan yang pertama tuh what do you mean by that sama how do you come to that conclusion, itu kita ngecek sama dia nih. Ini orang sejauh mana sih ngertinya? Iya. Gitu. Wow. Jadi itu sih paling itu aja mungkin mau gue Cuman nggak ofensif ya, Ter. Kita sakit hati nggak sih orang? Karena kita membuat dia mempermalukan dirinya sendiri sih. Justru Dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Menurut gue enggak sih, karena justru sebenarnya kalau jadi kayak look stupid gitu loh. Orang itu jadi kayak look stupid gitu kan ketika kita nanyain balik. Itu menurut gue itu resiko dia, karena dia ngomongin sesuatu yang sebenarnya dia nggak yakin kan. Sama halnya kayak gini, Dan. Misalkan tiba-tiba ada orang yang ngejudge lu, Dan. Dennis mah tahu apa, nggak ngerti apa-apa. Nah, kalau andai kan dia nggak punya dasar sama sekali, kan sebenarnya dia sedang mempermalukan diri sendiri kan. Maksudnya kayak risking themselves untuk ya dipermalukan karena dia nggak punya dasar ngomongin itu gitu. Jadi ya menurut gua kalau dia ngomongin itu pertama kali harusnya dia udah punya dasar. Dan kalau dia nggak punya dasar berarti ya sebenarnya dia sudah mempermalukan diri sendiri. Bukan kita kan kita cuma nanya. Kita sama sekali nggak ada mengurang kata-kata yang ofensif loh. Kita cuma nanyain kan. Oh maksud lu apa? Terus bagaimana lu bisa menyimpulkan hal itu sih? Gitu. Tanya aja terus menurut gua ya. Tapi yang terakhir gue mau ngomongin juga kalau memang kita nggak tahu
Misalkan ternyata orang ini ngerti banyak nih, kita nggak bisa jawabin dia gitu. Menurut gue adalah ya being honest aja, bilang sama dia, oke, menarik banget tadi pertanyaan lu, dan hal itu jujur belum pernah gue pelajari dan belum pernah gue dengar sebelumnya. Boleh gak lu kasih gue waktu, mungkin seminggu, gue pelajari dulu, nanti kalau gue udah dapat jawabannya, gue akan balik lagi ke lu ya. Gitu. Jangan sampai akhirnya kita ngebuat-buat nih. Kita ngarang-ngarang cerita lah, itu jangan sampai. Udah nggak boleh itu. Jadi itu mempermalukan diri kita juga ya, Tin. Iya, itu jadi mendingan kalau lu memang nggak tahu, kayak gitu ada cara yang menurut gue cara terbaik. Gitu. Untuk lu keep dulu, belajarin, ngomongin lagi. Gitu. Ada lagi, Tar? Udah, itu aja sih Dan palingan. Untuk kali ini. Oke. Kalau gitu kita tutup aja, Tar. Thank you banget buat sharing 7 slogan dan plus pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab slogan-slogan yang apa yang disampaikan dari orang ateis terutama ya. Kalau gitu kita tutup sampai di sini. Kalau untuk teman-teman yang memang suka apologetika ataupun punya pertanyaan-pertanyaan terkait apologetika, mungkin bisa langsung ke Instagram lu di mana, Tor? Di @victoraditya. Ataupun di Instagram gue @denis.johan, maupun bisa juga langsung ke YouTube di Perisai Iman, gitu ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Ya. Atau juga di kita punya Instagram, Dan, di @catatan_iman. Oh iya, sampai lupa. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Sampai ketemu di minggu berikutnya dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Ya. Stay safe, tetap pakai masker kemanapun kita pergi, dan God bless. God bless.